Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maaf sahabat nih Abah, kameranya balikin dulu nih, katanya ini gelap ya. Gitu ya. Selamat sore sahabat Nusantara, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mengisi waktu sore adalah karena banyak sekali WA ke Abah tentang semuanya ya, buat teman-teman yang sedang di Gilimanuk, yang sedang melakukan perjalanan mudik. Abah doakan semuanya diberikan kelancaran. Yang menyeberang di Bakauheni juga demikian, dan teman-teman yang mengalami kemacetan di dalam perjalanan, semoga perjalanannya tetap menyenangkan ya. Maka Abah selalu mengajak bahwa hidup adalah perjalanan. Maka pada dasarnya apapun yang panjenengan rasakan sore hari ini dalam mudik, rasakan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Adalah bagaimana terkadang kita dalam perjalanan itu membuat tersenyum, terkadang membuat Anda lelah, terkadang membuat Anda marah, terkadang membuat Anda lucu gitu kan. Maka seluruh perjalanan adalah yang kalian lihat selama mudik. Itulah sebetulnya perlambang dari perjalanan kehidupan kita. Anda pulang dari rumahnya masing-masing, mudik ke Jakarta, sekarang sedang kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Pada dasarnya pelajarannya adalah adalah hakikat, adalah kita sedang diajarkan sesungguhnya kehidupan ini adalah juga merupakan perjalanan. Maka oleh karena itu, agar kalian nyaman dalam perjalanan adalah kembali rojiun ke rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di tujuan masing-masing. Maka rasakan itu adalah sebagai bagian dari perjalanan dalam kehidupan. Sama sahabat, sebetulnya nggak ada bedanya. Maka terkadang kalian tersenyum karena melihat hal yang lucu dalam perjalanan. Maka dalam perjalanan hidup kita pun demikian. Terkadang kita menemukan fase yang membuat kita lucu. Tapi kemudian juga ada fase yang membuat kita tegang dari semua. Itulah perjalanan. Terkadang ada yang membuat fase yang membuat kita marah. Terkadang ada fase yang membuat kita bahagia sehingga terbahak-bahak. Tapi ada kadang fase yang membuat Anda menangis. Begitulah perjalanan kehidupan. Maka mudik rasakan oleh kalian, tapi jangan dirusak oleh pemandangan. Karena pada dasarnya adalah pemandangan bukan tujuan. Pemandangan yang kalian lewati adalah bukan tujuan, hanyalah merupakan sesuatu yang akan lewat. Semuanya akan indah pada waktunya. Nah demikian pula sesungguhnya adalah kita berasal dari Allah, perjalanan dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka perjalanan ke itu pun kalian akan nikmati tadi semua ya. Maka marilah. Nah, adapun keberhasilan dari perjalanan itu sahabat adalah seberapa kamu adalah rileks menerima menjalani perjalanan itu. Ada kalanya kalian dituntut untuk bersyukur. Tapi di kalanya kalian dituntut untuk bersabar. Ada kalanya dituntut kalian juga suruh bahagia menikmati.
Ada kalanya kalian juga adalah bagaimana harus mengerti setiap tahapan dalam perjalanan. Demikianlah kehidupan sahabat, kita berasal dari Allah, kita semua sedang safar. Kita berasal dari Allah sedang safar dan kita wajib kembali kepada Allah. Maka seluruh fase kehidupan sama seperti kita perjalanan mudik dari semua ya. Masing-masing ke tempat masing-masing dan pasti semuanya sudah membawa bekal, membawa oleh-oleh. Nah, demikian pula dalam kehidupan. Maka sore hari ini sahabat, ada yang bertanya ke Abah, apakah Abah masih live? Abah saya itu tidak akan pernah berhenti. Selama sahabat-sahabat adalah terus meminta penjelasan, adalah tidak akan pernah Abah akan berhenti di dalam live ini. Sahabat, selama ada umur, marilah kita terus berbagi dan saling memberikan penyadaran karena semuanya adalah proses belajar. Sebagaimana tadi adalah bagaimana kita mengerti dan memahami. Maka oleh karena itulah yang landasan pokok yang harus dibangun oleh kita adalah bagaimana harus matang tauhidnya. Karena pada dasarnya manusia saling menggunjing adalah karena kalau menurut Abah adalah belum matang dalam tauhid. Tapi kalau sudah matang dalam tauhid tadi semua ya, dalam hal apapun kamu akan mengerti sebetulnya siapa Allah itu. Nah itu. Maka disuruh man robbuka, siapa Robmu itu dari semua. Nah, kalau yang sudah kenal kepada siapa Robnya, kamu tidak akan takut dengan apapun kepada dia termasuk siksa kubur. Nah itu ya. Makanya jangan khawatir sahabat semuanya. Tidak ada yang harus kita mari terus kita berjalan adalah bagaimana. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan itu parameternya jelas. Pada saat kita mengambil sebuah resep sahabat, seperti masakan saja. Pada saat masakan itu resepnya enak, kalian akan merasakannya kok dengan sendiri. Kalian hidup lebih nyaman, kalian hidup lebih tentram, kalian hidup lebih bahagia, kalian hidup lebih berkah sebetulnya. Maka sebetulnya semua resep itu bisa dibuktikan tadi semua ya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya berarti resepnya bodong gitu kan tadi. Bukan hanya ngotot harus syariat, harus hakikat, harus ma'rifat. Bukan kalau menurut Abah. Kalian menikmatinya enggak? Kalian bahagia enggak? Itu patokan dasar. Ya. Kalian ridho enggak kepada Allah? Nah itu patokan dasarnya. Karena pada dasarnya pada saat hari ini kalian juga pergi untuk melaksanakan mudik. Ada yang naik spur, ada yang naik pesawat, ada yang naik sepeda, lihat makan. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, mobilnya juga beda-beda. Ada yang naik mobilnya bagus kayak Pajero, ada naik Fortuner, ada lagi naik lagi mobil yang yang biasa, Espas dan lain sebagainya. Karena itu hanyalah kendaraan. Maka oleh karena itu di dalam kita menikmati kehidupan ini, maka jangan ribut urusan syariat atau hakikat. Atau syariat dan hakikat itu kan namanya juga syariat adalah bagaimana itu semua mengantar kepada tujuan. Maka sesungguhnya dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir dalam kitab Syurah Asrar dari hadis baginda Nabi, syariat itu adalah pohon, thariqat adalah merupakan cabangnya, adapun ma'rifat adalah daun, adapun hakikat adalah buah. Maka orang hakikat tentu yang selalu dipikirkan adalah ujungnya, apakah di dalam ketaatan yang menimbulkan ketenangan, kedamaian, keberkahan, itulah buahnya. Nah sekarang yang sahabat-sahabat yang ngotot bahwa saya ahli syariat gitu. Nah bagaimana buahnya? Kamu bisa buktikan sendiri. Seberapa nikmat kamu melaksanakan itu, kemudian kamu bisa menikmatinya, bisa merasakannya, seberapa bahagia dan seberapa berkah uripmu itu. Nah, kemudian yang terakhir akan dituntut manfaat. Bukan masalah rebut syariat, thariqat, hakikat. Bukan kalau menurut Abah. Apakah kamu sudah bermanfaat buat manusia lain? Tadi semua. Karena kata Nabi tetap patokannya adalah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang menebarkan manfaat kepada manusia lain. Jadi di situ patokannya. Bukan pada kendaraan apa yang kamu pakai.
Tapi bagaimana dalam perjalanannya, pertama kamu sendiri menikmati perjalanan itu. Yang kedua adalah bagaimana dalam perjalanan itu kamu menebarkan manfaat. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana menebarkan manfaat dalam kehidupan tadi semua ya. Inilah sesungguhnya maka pada sore hari ini tadi semua masih tentang video viral tentang Abah semua yang syariat silahkan. Buat teman-teman nggak usah ribut kata Abah. Ini semua tentang pilihan. Yang bersyariat juga bagus asal tadi rasakan buahnya. Selama buahnya itu menimbulkan ketenangan pada kalian, kedamaian, keberkahan rizki, keberkahan kepada keluarga, keberkahan dalam kehidupan, manfaat buat manusia, it's fine. Silahkan lakukan dengan cara kalian. Karena ini hanya tentang cara. Dua-duanya baik menurut Allah. Mau pakai jalur mana silahkan. Maka Abah menyaksikan setelah Abah memahami, tenggelam selama 40 tahun dalam dunia ma'rifat, Abah menyaksikan bahwa Abah kelompokkan manusia itu ada yang syariat ansih, ada yang hakikat ansih. Tetapi Abah juga menyaksikan ada yang sudah menggabungkan adalah syariat dan hakikat untuk mencapai samroh buah. Nah, buahnya kehidupan itu apa? Buahnya mau syariat, mau hakikat, kata Abah, buahnya itu adalah harus menimbulkan ketenangan. Harus menimbulkan kedamaian, sahabat. Maka itulah di dalam Al-Quran dikisahkan tentang Musa dan Khidir. Musa dan Khidir tidak akan ketemu karena yang satu adalah menjalankan sesuatu adalah Musa selalu bersandar pada syariat. Sementara Nabi Khidir adalah seseorang yang bersandar pada hakikat. Maka syariat dan hakikat betul adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syadzili seperti air dan minyak. Nah, tetapi oleh Imam Ghazali maka syariat dan hakikat itu bisa dileburkan sesungguhnya. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya syariat yang dibangun dengan hakikat akan menimbulkan ketenangan. Maka kalau dalam bahasa Abah sekarang adalah di dalam syariat ada hakikat, tapi dalam hakikat juga ada syariatnya. Nah sekarang misalnya di dalam hakikat ada syariatnya, karena syariatnya orang hakikat dan hakikatnya orang syariat itu juga terkadang menemukan perbedaan tadi semua. Tapi kalau menurut Abah adalah selama kita adalah menemukan kedamaian, ketenangan, keberkahan, hidup manfaat tadi semua dan bahagia, silahkan. Resep mana yang kamu pakai? Kalau menurut Abah begitu. Itulah kenapa Allah jangankan memilih syariat hakikat, memilih beda agama aja boleh kok. Memilih beda nabi pun boleh kok. Nah ini kan sebenarnya maka kata Allah la ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam agama. Inilah sahabat sampai Allah mengatakan karena tidak ada paksaan dalam agama. Maka itulah lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Walana amaluna walakum amalukum. Ya sudah, itu resep kamu dan ini resep aku. Begitu saja. Jadi kata Abah yang tadi buat komen karena Abah membuat video bahwa meluruskan sesungguhnya tadi semua. Bagi kami ya sahabat orang-orang hakikat tidak ada lagi takut dengan siksa kubur. Betul. Karena kami ngerti Tuhan yang maha kasih sayang itu. Maka saya pernah menjelaskan tentang apa namanya tentang kenapa Allah menggunakan fa'inna. Kenapa di dalam surat apa namanya di dalam Al-Quran Allah menggunakan di surat Al-Nasrah itu adalah menjelaskan tentang bagaimana umat Islam saat itu tidak bahagia. Makanya kemudian surat Al-Insyirah itu adalah menjelaskan tentang bagaimana turun karena orang Islam itu sudah miskin sehingga banyak dihina oleh orang kafir saat itu. Turunlah alam apa namanya tentang surat Al-Nasrah lakas sodrok. Sebetulnya di ayat ini bisa dipahami secara hakikat dan secara syariat sahabat. Karena kata Abah Al-Quran itu bisa dilihat dengan minimal 4 mata yang kita lihat. Kalau orang syariat hanya memandang dari segi mata ro'a. Ro'a itu adalah mata dohir di mata ini. Maka tentu penglihatannya maka yang kamu lihat adalah hanyalah dunia. Yang kamu lihat adalah hanya makhluk tadi semua ya.
Maka itulah Syatoilah mengatakan al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun ini semuanya adalah mati. Dan baginda Nabi sudah menyampaikan an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Tadi semua ya. Sesungguhnya manusia itu mati adalah ketika dia tidur, ketika dia bangun dari tidurnya. Barulah dia itu adalah bangun, sebenarnya bangun. Bangun dari kesadarannya, sahabat. Maka sebenarnya kalau boleh dan kalau seandainya, maka Allah sendiri, jangankan Abah, Allah sendiri tidak mau mewajibkan. Sampai Allah menggunakan walau anna, kata walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan Allah sudah mengatakan, seandainya aku ingin wajibkan, mereka suruh membunuh dirinya. Tadi semua dalam arti sebetulnya adalah membunuh itu berarti jangan terjebak pada syariat, begitu sebenarnya. Tadi semua walau anak katabna itu juga sama, walau menggunakan kata katabna. Sama juga dalam saum, kenapa Allah menggunakan kutiba? Karena kutiba bukan dari kata kataba. Ini juga kan Abah sudah jelaskan. Kenapa dalam bab saum itu Allah menggunakan kata kutiba? Dan kata kutiba itu hanya 3 saja dalam Al-Quran. 2 Allah itu gunakan untuk dirinya. Seolah-olah Allah menjamin orang hakikat. Tuh, yang mempanahkan dirinya, yang mematikan dirinya, jaminan kata Allah, aku akan berikan rahmat. Tuh, sahabat. Itu kata kutiba digunakan Allah pada dirinya. 2 ayat digunakan kepada diri dan 1 ayat digunakan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tuh. Karena pada dasarnya disinilah rahasia mematikan diri adalah bagaimana kamu menemukan lebur pada hakikat tadi semua ya. Nah ini. Tapi walaupun begitu Allah sendiri tidak mewajibkan. Maka tadi orang hakikat jangan menyindir-nyindir orang syariat. Karena Allah saja tidak mewajibkan mereka berhakikat sebetulnya. Tapi kembalikan kepada diri mereka tadi semua. Mau bahagia silahkan, nggak bahagia silahkan. Wa nafsi wa masawaha falhamaha, mau pujuroha silahkan, wa taqwa silahkan. Maka disitulah ada qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya yang mensucikannya. Apa mensucikan itu? Mengembalikan pada hakikat la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Silahkan. Terserah panjenengan. Pilihan panjenengan, sahabat ya. Makanya itulah kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Mau cara ini silahkan, mau cara ini silahkan. Tadi semua ya sahabat. Maka oleh karena itu kata Abang, nggak usah diributkan dengan tentang tata cara orang menuju pada Tuhannya. Tapi yang sing penting kalian bisa menikmati nggak, merasakan nggak kebahagiaannya. Itu yang penting. Karena itu adalah merupakan gambaran, samroh, buah daripada apa yang kita taat lakukan itu sebetulnya ada samroh. Ada buah sesungguhnya. Buah ketenangan. Buah ketenangan. Jiwa yang damai tadi semua. Ya. Karena kalau dinilai dari segi nilai. Itulah kenapa Musa masih dibandingkan dengan Baroh oleh Allah. Sampai Allah berkata kepada Musa, hei Musa, aku gak bangga dengan sholatmu. Aku gak bangga dengan dikirmu. Karena sholatmu untuk kamu, dikirmu untukmu. Tapi adalah aku bangga dengan Baroh tadi semua. Yang tidak melaksanakan sholat. Nah padahal apalagi orang hakikat. Itu Baroh saja yang pada saat kamu sudah berbuat baik kepada manusia. Menyayangi manusia. Karena orang yang menyayangi manusia itu menunjukkan ada dadanya sudah penuh dengan cinta. Maka terabah Al-Quran pada saat dilihat dengan mata makhluk. Itulah maka Syatoilah mengatakan al-aqwaru dohiru hagirotun, semua kaon ini kedohirnya adalah tipuan. Nah inilah maka kalau Abah sendiri, nah tapi silakan semuanya kan tadi. Saya tidak pernah mengajak orang-orang syariat ke hakikat tadi semua ya. Karena sebagai Abah adalah syariat dan hakikat itu satu, sahabat ya. Karena tadi maka Abah kelompokkan ada manusia syariat saja, ada manusia hakikat saja, ada manusia yang sudah gabungkan syariat dan hakikat. Nah, diantaranya para ulama-ulama sholihin sudah menggabungkan syariat dan hakikat sebetulnya.
Maka syariat dan hakikat tidak bisa dipisah. Selama orang itu punya tubuh berarti bersyariat gitu kan tadi semua. Apalagi dia menyadari, dia mengerti, dia membaca tubuhnya. Dia sudah mengikra tubuhnya. Sebagaimana Allah menyuruhnya adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau sudah meneliti? Berarti Allah sudah melihat tubuhmu secara hakikat. Bahkan Allah menyuruh ikra, ada kitabaka kafa binafsika. Bacalah ikra kitabaka, kitabmu yang ada pada jiwamu itu, sahabat. Nah disinilah maka juga Allah tidak bahkan waktu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang Allah suruh rubah bukan badannya, tapi yang harus dirubah adalah hakikatnya, jiwanya. Tuh. Itu sesungguhnya. Jadi kata Abah silahkan semuanya pilihan panjenengan, nggak usah ribut dari semua ya. Tapi bagi orang-orang hakikat, bagi orang yang percaya dengan Abah semua, tadi semua betul. Sampai hari ini Abah menjamin siksa kuburmu, betul ya. Karena bagi Abah Tuhan itu sudah betul-betul kan tadi. Quran dilihat dengan mata, yang kau lihat makhluk. Kalau Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Kalau Quran dilihat dengan jiwa, adalah cinta. Kalau Quran sudah dilihat adalah dengan ma'rifat, Allah lah kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Tuh. Dan Allah sudah mengatakan kullu syai'in halikun. Segalanya yang syai'in itu, sesuatu itu, makhluk itu, alam itu halikun, hancur. Illa wajahu, kecuali wajah Allah. Tuh. Jadi kalau begitu, kalau kamu sudah jadi Nur Muhammad, adakah siksa kubur pada dirimu? Pada saat engkau sudah jadi cahaya, cahaya dipoto aja tidak ada. Bagaimana cahaya mau disiksa? Maaf ya sahabat. Tapi ini Abah bicara kepada orang hakikat. Maka tadi kalau kata Abah saran yang paling baik kepada orang-orang syariat yang masih murni meleng syariat, nggak usah nonton Abah karena nggak disuruh. Ini kan pasar namanya. Silakan nggak usah nonton gitu kan. Kenapa malah jadi pusing sendiri? Loh gitu loh maksud Abah. Kita ini kita harus tahu di mana lapangan kita masing-masing dan tadi semua. Ya. Jadi Abah ingin menegaskan, menegakkan kepada sahabat-sahabat yang sudah di jalur hakikat, teruskan hakikatmu. Karena dengan hakikat kau akan menemukan Allah, samroh. Sekali lagi hakikat itu samroh, tujuan. Ya, syariat itu adalah mansakan cara. Adapun mana yang kau cari, cara apa tujuan. Nah inilah seharusnya memang kita harus punya cara untuk mencapai tujuan. Maka disambung dengan thariqat metodologi. Tuh. Thariqat itu adalah metodologi bagaimana syariat menjadi hakikat. Nah itu sahabat. Maka itulah kata Abah, sesungguhnya kehidupan ini tergantung kalian memandang. Bahkan bagi Abah saya tuh dunia ini sudah surga. Dunia ini sudah bukan lagi dunia, tapi sudah akhirat. Tuh kan tadi tergantung kita memandang. Kalau kita sudah menafikan apa yang nampak ini adalah bukanlah tidak, makanya tadi kata Abah, sebenarnya kehidupan ini adalah tentang Dia Allah yang sudah leburannya sudah tajali pada Asmaul Husna. Maka sebetulnya semua yang nampak ini hanya Asmaul Husna sesungguhnya. Maka itulah jangan teriak-teriak ngomong Asy'ariyah Maturidiyah tapi tetap wujudnya masih wujudmu. Maksudnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dua orang ini, yang satu adalah dari keluarga Jabariyah, yang satu dari kedua Mu'tazilah. Sebetulnya kawinnya itu harusnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Jabariyah dan Mu'tazilah, antara syariat dan hakikat harusnya udah satu, jamu dari semua. Bukan hanya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi masih pirok jasad dan ruhnya. Inilah maka kenapa Allah ingatkan kepada kita, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak akan tadi semua ya. Maka kata Allah dijelaskan lagi wa id qulna ya adamuskun. Tuh, itu pun Allah sudah menekan, ya Adam, kawinkan jauh pasanganmu dohiron wa batinan, syariat dan hakikat tadi semua. Sesungguhnya gula itu adalah wujudnya manis. Tuh. Sesungguhnya manis itu adalah merupakan rasanya gula gitu kan tadi.
Maka la ilaha illallah itu batinnya Muhammadur Rasulullah. Sementara Muhammadur Rasulullah ada dohirnya la ilaha illallah. Seolah-olah kayak begitu sebetulnya. Maka begitu Allah berfirman di dalam surat An-Nur 35. Allahu adalah Allah. Nur samawat adalah nurnya langit dan bumi. Mana langit? Adalah ruhmu. Mana bumi? Ya badanmu. Yang wasi'a kursiyus samawati wal ar. Nah itulah sahabat ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah di Jawa Barat sampai mengatakan banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Nah itu kayak inilah kalau hanya syariat ansih banyak manusia beribadah pada Allah. Dia kemana-mana bawa obor, kemana mas? Mau taqarrub ilallah, mau mendekat dengan Allah. Itu yang kau bawa apa? Api. Nah itu. Maka disinilah jangan sampai kita adalah demikian sahabat. Marilah kita semua saling menghormati. Tahu urusannya bahagia buat ente, nggak bahagia buat ente. Tadi semua ya, marifat buat ente, nggak marifat buat ente. Yang bahagia ente, yang berkah, ya, yang nggak berkah juga ente dari semua. Sebenarnya hari ini, kalau menurut Abah adalah kita nyatalah tingkat keberhasilannya tadi semua ya. Karena bagi Abah sendiri adalah keluarga pesantren, kiai semua dari ya. Silakan tanya di Sukabumi tadi semua ya. Sampai semua buyut saya itu adalah pemimpin pondok pesantren. Tapi sekarang Abah masuk ke dalam hakikat tadi semua. Dan Abah sudah kaji semua dari bahkan kitab Imam Syafi'i dari Al-Um Ar-Risalah Abah sudah pelajari. Majahibul Arba'ah Abah sudah pelajari. Perbandingan 4 mazhab Abah sudah pelajari. Bahkan dicampurkan dengan satu Imam Ja'far As-Shadiq, Abah gabung dengan 5 imam tadi semua. Tapi kemudian dari situ Abah kerucutkan naik ke atas dari Ibnu Hajar Al-Haytami Asqalani, kemudian dengan Imam Rafi, kemudian Abah pelajari kitab-kitab Imam Nawawi dan kitab Majmu'nya semua. Bagaimana nanti juga kitab-kitab Fathul Wahab, Takrib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Abah sudah pelajarilah intinya. Artinya bahwa sesungguhnya Abah sudah hafal karena sekian puluh tahun. Bahkan dulu Abah itu dianggap sebagai fuqaha. Tadi semua ya. Saya dianggap sebagai fuqaha karena saya rajin menghafalkan kitab. Bahkan oleh paman saya sendiri Amam Mudrika Hanafi di Sukabumi. Kalau Amam Mudrika tidak hafal dengan mazhabul arba'ah. Tapi Abah saya tuh dari dulu sudah hafal. Apa perbedaan najis dari 4 mazhab. Apa perbedaan bab sholat di antara 4 mazhab. Apa perbedaan dalam bab munakahat dari antara 4 mazhab? Apa perbedaan bab jinayat dari 4 mazhab? Bahkan Abah sudah pelajari. Kenapa? Satu kulah imam dan imam ini. Bahkan termasuk juga di dalam bab adus. Abah ngerti perbedaan 4 mazhab. Kenapa satu imam adalah Imam Syafi'i, adalah Imam Maliki. Tidak boleh niat itu dipasang pada saat di kaki. Tadi semua. Tapi Imam Syafi'i membolehkan. Karena tadi ada satu imam yang tingginya adalah Imam Maliki adalah hampir 2 meter 36 tingginya. Imam Syafi'i adalah 1 meter 60. Maka pada saat mereka melaksanakan adalah mandi junub, Imam Syafi'i membolehkan masang niat adalah di telapak kaki di mana pertama kaki menyentuh air. Tuh. Abah itu dalam bab fikih sudah detail. Apalagi dalam bab zakat tadi semua ya. Semua zakat. Apakah itu dengan zakat mal, dengan zakat apa? Apakah itu zakat perniagaan, zakat rikaj, barang temuan, sampai adalah air sawah dengan pengairan dan tidak pengairan, dan lain sebagainya. Termasuk ada jual beli tunda. Abah hafal semuanya di dalam ilmu, dalam bab fikih. Karena saya ini sekian puluh tahun adalah fuqaha. Tadi semua, bahkan bukan hanya abal-abal saya menguasainya. Saya betul-betul menguasai tadi semua ya. Termasuk saya mengkritisi adalah sekarang tahlilan gaya NU. Karena saya tidak menemukan pada Imam Syafi'i sendiri. Dalam pandangan Imam Syafi'i yang sebenarnya tahlil itu tidak boleh. Si mayit sebelum adalah biaya hutangnya dibayarkan. Sebelum dia adalah kesedihannya dihapuskan. Tidak boleh kamu adalah meminum minumannya. Maka Imam Syafi'i adalah membaginya dari mulai makruh sampai haram pada saat kalian makan-makan di tempat orang-orang yang sedang kematian. Tapi hari ini kan sudah berubah. Kamu malah sebaliknya
Setiap ada orang kematian dianggapnya perbaikan gizi. Nah inilah sahabat, karena tadi Abah menemukan karena syariat yang tidak dibangun dengan hakikat. Nah inilah maka sekarang mulailah Abah mengkaji kitab-kitab ulama dari 200 Hijriah, 300 Hijriah. Masuklah pada kitab-kitab mulai dari kitab Tuan Surah Abdul Qadir adalah 4 sampai 400 Hijriah, 400 sampai 500 Hijriah, kitab-kitab Imam Ghazali. Dari mulai adalah Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah. Kemudian kita juga aji dari termasuk juga Minhajul Abidin nanti. Kemudian juga kitab-kitab adalah termasuk Miskatul Anwar, Futuhul Ghaib dan lain sebagainya kitab Imam Ghazali. Termasuk Ayyuhal Walad, Abah namanya juga juga Abah aji dari semua sahabat ya. Penghujungnya adalah Ihya Ulumuddin sampai Imam Ghazali berhenti menulis. Abah juga mengerti kenapa alasannya Imam Ghazali berhenti menulis kitab setelah beliau berguru kepada seorang adalah ahli tasawuf, ahli thariqat yang bernama Syekh Ali Abu, dan beliau melaksanakan kholwat selama 4 bulan. Apa hasilnya? Maka disitulah beliau sudah menemukan natijah tentang arti agama itu dengan yang sempurna, sahabat ya. Nah, adapun kitab-kitab ulama-ulama yang masyhur mutabaroh itu yang terakhir kalau menurut Abah 700 adalah Hijriah. Siapa dia? Syekh Atha'illah Askandari. Jadi Syekh Atha'illah Askandari, kemudian 880 Hijriah dan Imam Syaroni, Imam Ali Al-Khawas, dari semua. Jadi oleh Abah saya itu sudah dikaji semuanya ya, sampai akhirnya menemukan sebuah natijah yang luar biasa. Silakan kalian mau mengikuti atau tidak, itu kan urusan panjenengan semuanya ya. Demikian pula adalah kisah, adalah kitab-kitab sejarah. Sudah Abah pelajari semuanya dari semua ya. Bahkan bukan hanya dari segi aspek sejarah menurut satu versi dari keilmuan, tapi juga bandingkan bagaimana apa yang sudah ditulis oleh Yahudi, termasuk juga di Harvard, Wisconsin, ada termasuk juga bagaimana dari buku-buku yang ditulis oleh mereka, termasuk universitas yang besar-besar di dunia, adalah Abah bandingkan semuanya dari semuanya. Jadi untuk mengambil sebuah natijah dari semua tentang sesuatu, sahabat, maka segalanya sudah kita persiapkan dari semua. Nah, dan selama 10 tahun menjalankan ini semua, 15 tahun, Abah menemukan kebahagiaan. Dan Abah tularkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ingin bahagia. Pada saat kita harus mampu menyaksikan Allah dalam segala perkara, maka akhirnya menemukan natijah dari isi Al-Quran, bahwa sesungguhnya bicara tentang kita harus memahami syariat dan hakikat. Pada saat ngomong syariat semuanya keluar, sahabat. Ngomong hakikat semuanya ke dalam. Karena Nabi sendiri bersabda, man abdal asma. Nabi sendiri, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu keluar dari dirinya, dia akan nyasar. Nah disinilah sesungguhnya karena manusia sekarang mengkajinya keluar dari semua ya. Maka ada nabi secara syariat di luarmu. Tapi secara Adam contoh adalah ada tokohnya secara syariat. Tapi syariatnya, hakikatnya pada dirimu lah Adam. Secara syariatnya ada Idris, ada Sis, ada Khidir. Tapi secara hakikatnya ada pada dirimu. Dari mana Abah tahu bahwa semuanya begitu? Tuan Abdul Qadir aja 400 Hijriah udah ngerti. Maka beliau bernadung, qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hammani. Oh, Tuan Abdul Qadir aja sudah mengerti. Ada Haman di dalam diri, ada Haman di luar diri. Ada Fir'aun di dalam diri, ada Fir'aun di luar diri. Fir'auni nafsi. Fir'aun itu nafsuku. Harunu akli. Harun ada secara syariat di luar temannya Musa. Tapi ada Harun, akalmu juga Harun. Wa kalimi ruhi. Oh, ada Musa yang di luar kamu. Ternyata ada Musa di dalam diri kamu. Sahabat. Maka ternyata semuanya. Karena kita adalah merupakan manusia, adalah merupakan titik. Manusia adalah merupakan lautan yang besar yang kemudian dijadikan satu titik. Nah, pada titik itulah sebetulnya kau bisa menemukan segalanya pada dirimu. Mau galaksi Andromeda, mau galaksi Bima Sakti, mau jaringan dari mulai matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ada pada dirimu semuanya.
Mau rasi bintang layang-layang, mau rasi bintang manapun ada pada dirimu. Itulah kenapa ditemukan ilmu horoskop orang tentang perbintangan berdasarkan tanggal kelahiran. Karena di dalam dirimu ada bintang-bintang itu. Tuh, sahabat. Maka sesungguhnya manusia ini adalah betul-betul adalah sebuah makhluk yang Allah sendiri berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka disitulah kita diciptakan oleh Allah dalam kejadian yang luar biasa. Sampai Allah untuk menciptakan kita, dia bersumpah. Watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru turunkan summa rodadnahu asfala safilin. Dalam dunia ini diturunkan. Dan kita baliklah untuk balik kembali ke tempat asal. Di situ ada syariat, ada hakikat, ada syariat hakikat, ada thariqat, ada ma'rifat untuk jalan kembali pulang. Karena pada dasarnya kita datang dari hakikat, turunlah ke ma'rifat, turunlah kepada thariqat, turunlah pada fiilnya yang disebut dengan syariat. Jadi syariat untuk melihat fiilnya, thariqat untuk melihat asmanya, hakikat untuk melihat sifatnya, dan kembali kepadanya adalah untuk kembali kepada syir untuk menyaksikan zatnya. Tuh sahabat. Jadi istilah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat bicara tubuhmu. Sama saja begitu. Sesungguhnya kamu adalah dari inti daripada kelapa. Tadi semua ya. Maka inilah seluruh isi alam mengajarkan kepada kita syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Contohnya apa? Syariatnya adalah baju. Tapi thariqatnya adalah kain. Hakikatnya adalah kapas, ma'rifatnya adalah benang, tadi semua ya. Dan hakikatnya adalah benang, tetapi ma'rifatnya adalah kapas. Semua baju kita pun 4 bagian, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tidak ada. Semua benda di dunia ini selalu melambangkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya tadi. Maka Abah pernah menyimpulkan syariat adalah 1/4 luar untuk melihat fiilnya pada diri kita. Bukan fiilmu. Fiilnya. Itulah Imam Asy'ari, Imam Maturidi mengajarkan sifat 20. Tadi ada ayan khoraziyah, ada sifat Adam, ada 7 sifat ma'ani yang harus kamu kembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, ayan khoraziyah. Tapi itu tidak punya daya kalau tidak disambungkan kepada Muhammad, Rasul, adalah ayan sabito, ruhmu yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Hanya ruhlah sebetulnya. Ternyata hidup itu datang dari ruh. Ternyata melihat itu pada saat datang ke hidung namanya ruh itu napas. Pada saat datang ke mata ruh itu disebut dengan mata atau basor. Pada saat datang ke telinga ruh itu disebut sama. Pada datang ke akal ruh itu disebut ilmu. Pada saat kamu yakin ruh itu disebut iman. Pada saat punya keinginan, ruh itu disebut dengan nafsu. Pada saat keinginannya baik disebut mutmainnah. Tapi pada saat keinginan tidak baik disebut amarah. Tuh. Ruh. Siapa itu? Muhammad. Maka Adam Abu Jasad adalah kopikonya. Muhammad Abu Ruh adalah gulanya. Allah Abu Hayat adalah manisnya. Itulah sesungguhnya sahabat yang diajarkan kepada kita. Maka dibagilah dalam misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam, iman, ihsan. Islam untuk tubuhnya diatur dengan fikih tadi semua. Iman dengan kolbunya, tauhid. Adapun tasawuf adalah akhlak. Karena kita adalah makhluk, Allah khalik. Khalik wal makhluk wahid. Itulah harus dikawinkan. Disinilah sesungguhnya letaknya syariat dan hakikat tidak bisa dipisah. Hakikatnya adalah khalik, tapi syariatnya adalah makhluk. Nah disitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa dipisah antara rozik dan marzuk. Siapa rozik? Dialah penciptanya. Kan di awal pun Asmaul Husna yang merupakan luluberannya kita harus didohirkan, diperankan oleh si Adam. Bagaimana si Adam wujud? Bagaimana si Adam hidup? Bagaimana si Adam berkalam? Bagaimana si Adam mendengar? Bagaimana si Adam bergerak? Bagaimana si Adam diam? Itulah sesungguhnya yang ingin ditunjukkan olehnya adalah dirinya.
Tadi semua ya. Kalau tidak begitu, berarti akhirnya manusia hari ini beragama hilang Allah. Hilanglah keyakinan, hilanglah kebahagiaan, hilanglah ketenangan. Miskinlah akhirnya. Tidak berdaya, boro-boro untuk memakmurkan manusia. Untuk dirinya, dia tidak makmur. Inilah yang Abah kritisi. Makanya kata Abah hari ini, tidak usah lagi kita menutupi hakikat. Karena hakikat ditutupi adalah karena ulahnya Sunan Kalijogo. Pada saat dia mengkafirkan 12 torikoh dan menganggap di dalam kitab apa namanya oleh siapa itu ada seseorang saat itu adalah yang dia mengatakan menulis dalam sebuah kitabnya Minhajul Istiqomah Fidini Wasalamah Habib Hussein dari semua ya yang harus kalian pahami. Sunan Kalijogo lah yang mengatakan fitnahlah hakikat. Hai sahabat ya. Jadi kalian harus mengerti sejarahnya kenapa hakikat ditutup, kenapa hakikat tidak boleh disampaikan. Sunan Kalijogo. Kenapa Sunan Kalijogo itu menutup? Karena dia tahu 5 tahun perang dengan orang hakikat seperti Pangeran Diponegoro 20 juta gulden hangus habis karena orang hakikat tidak akan takut mati, sahabat. Seperti Abah Setu tidak takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Tuh. Orang yang tidak pernah merasa memiliki hidup tidak pernah takut mati. Percaya. Kata Abah, ya, disinilah sesungguhnya. Maka yang berkaitan dengan kulit, sahabat, itu di-upgrade semuanya. Maka sesungguhnya bicara sisi luar, itulah pandangan fuqaha melihat sisi luar kulit. Itu akan di-upgrade sebetulnya. Maka itulah ada 3 lapisan ke dalam yang tidak pernah tagoyur. Tapi ada bagian lapisan luar yang selalu tagoyur. Itulah kalau kalian pelajari bagaimana dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq 90 Hijriah. Naiklah kepada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Termasuk Imam Hambali. Dan muridnya Imam Hambali ada termasuk Imam Bukhari. Itulah Imam Bukhari yang menghanguskan hampir 600.000 hadis. Karena hadis itu palsu. Setelah baru saja 200 tahun. Itu hadis sudah hampir 1 juta hadis yang palsu, sahabat. Nah inilah yang harus kalian pahami sejarahnya. Dari semua ya. Kemudian bagaimana saat itu politik agama. Bagaimana manusia saling menguasai dengan menggunakan agama. Inilah yang harus kalian adalah belajar banyak tentang sejarah. Belajar banyak tentang sejarah. Bagaimana sejarah mazhab. Bagaimana Imam Syafi'i sampai dibui. Kalian tahu kisahnya. Nah, inilah kadang-kadang. Dan termasuk juga. Kenapa ada Sunni dan Syiah. Kalian tahu kisahnya. Bagaimana Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian akhirnya terjadilah jasad baginda Nabi 3 hari nggak ada yang mau menguburkan. Karena mereka muktamar. Sahabat. Pahami ini kisah sejarahnya. Sampai nanti Ali dengan istri tercintanya Rasul harus perang. Kalian tahu kisahnya. Dari semua. Ya. Yang ujungnya nanti adalah di Karbala Hasan dan Husain dipenggal. Kalian harus mengerti kisah-kisah semacam ini. Supaya kalian itu memahami agama bukan pada doktrin dan dogma. Tapi betul-betul secara runut memahami. Bagaimana sampai hari ini yang namanya syariat itu tagoyur. Karena memang bagian yang luar ini oleh Allah dibuat tagoyur. Tadi semua. Kan Abah sering katakan. Antara alat transportasi zaman Nabi sama hari ini beda jauh. Alat komunikasi zaman Nabi sama hari ini sudah beda jauh. Semuanya bagian luar itu tagoyur. Itulah juga para imam mujtahid ini. Pada sahabat zaman hidupnya berubah-ubah pandangan. Karena fikih itu akan terpengaruh dengan ruang dan waktu. Sahabat. Pada saat ruang dan waktu bergeser. Imam Syafi'i dari kaul qadim menjadi kaul jadid. Coba kalian tuh pahami kisah kayak begini. Ya. Inilah yang harusnya kalian pahami bagaimana ilmu itu ada sampai pada kalian hari ini. Coba kalian pelajari. Kalau Abah silakan kalian nggak usah percaya dengan Abah Setu. Tapi kalian pelajari sendiri. Pahami sendiri.
bahkan kalian akan ketemu natijahnya nanti. Kenapa Tuhan itu mengupgrade segala perkara? Kata Abah. Karena memang bagian yang cangkang luar itu yang kau lihat dengan ro'a. Para fuqaha melihatnya dengan ro'a. Bagaimana beliau berijtihad hanya dengan ro'a itu? Beliau membuat hukum. Bagaimana bab muamalah, bab jinayah, bab munakahat, dan bab dari semua. Ya. Nah, kemudian di pertengahan jalan, barulah Abah menyaksikan banyak kelemahan-kelemahan yang beliau lakukan. Kenapa? Karena ternyata disinilah, karena di tengah jalan banyak pemahaman mereka adalah didistorsi. Dari semua. Ya. Apalagi ya, yang berkaitan dengan ilmu hakikat adalah kemudian juga pada zaman 1886 pada saat kemudian Senokor Gronyo membawa adalah Utsman bin Yahya ke Indonesia, kemudian ada dibaiat di atas kapal harus mengangkut duriat Nabi, kemudian disitulah mulai kisruh tentang agama di Nusantara. Yang diserang oleh mereka adalah hakikat. Sampailah Utsman bin Yahya itu membuat adalah sebuah fatwa yang beliau menjadikan mufti Batavia, digaji 100 gulden dari semua, ya, dibaiat oleh Ratu Helmina dari semua, ya. Dari disitulah ulama-ulama Nusantara hakikat banyak yang di Banten terjadi, geger Banten, geger Cilegon, geger Tambun, geger Jakarta, geger Cianjur, itu semua adalah dalam rangka orang hakikat dipitnah. Kenapa? Karena Belanda merasakan perang dengan orang hakikat tidak akan pernah menang. Nah, inilah yang Allah juga sindir kepada manusia seluruhnya tentang kebangkitan bangsa Persia. Yang Abah sudah jelaskan tentang surat Muhammad ayat 38. Bagaimana Rasulullah menepuk Salman Al-Farisi. Hei Salman, satu saat nanti orang-orang Islam itu mereka bahil, kata Allah. Sesungguhnya mereka tidak mau berjuang untuk agamanya. Tapi kamu, bangsa kamu Salman, itulah Salman itu adalah orang Persia, orang Iran, sahabat. Hari ini kasus itu sedang terjadi. Bagaimana Iran sedang berjuang sendiri. Tadi semua, menegakkan semua. Dan mereka setelah dipitnah adalah hampir ratusan tahun. Tadi semua, diboikot oleh Zionis puluhan tahun. Tapi tetap mereka menunjukkan komitmennya. Mereka tegak berdiri. Walaupun dipitnah dari kiri dan kanan, terutama oleh orang Sunni dari semua, ya. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kalian pahami adalah hari ini. Inilah yang terjadi, sahabat. Dan marilah dalam sisa kita kalian tonton, Abah hanya ingin menyampaikan, silakan kalian tonton sendiri bagaimana kehidupan ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kalau Abah saya itu sudah menyaksikannya dari semua, ya, terserah panjenengan dari semua, ya. Tadinya Abah yang memberikan perbekalan kepada orang-orang yang masih melek syariat, tetapi kalian adalah cara memandangnya berbeda, silahkan. Maka Abah menyarankan, Abah mengharamkan kepada orang-orang syariat menonton video Abah. Abah haramkan, betul. Karena kalian selama kalian gak paham, kalian hanya menimbulkan fitnah saja dari semua, ya. Maka saya tidak ridho satupun ilmu saya kalian gunakan dari semua, ya. Kalau masih kalian berprinsip seperti itu, ya. Dan sekali lagi nanti buat di YouTube, nanti kepada admin tolong. Admin itu adalah hanya khusus kepada orang-orang tadi adalah orang-orang thariqat dan orang-orang hakikat ma'rifat saja yang bisa menyaksikan itu, ya. Dan sekali lagi kepada orang-orang yang masih melek syariatnya, daripada kalian membuat komen yang tidak berguna, membuat diri kalian adalah rugi diri kalian sendiri, sebaiknya nggak usah nonton video Abah dari semua. Maka kalau begitu Abah boleh mengatakan mengharamkan kepada siapapun yang masih syariat murni, karena apa yang Abah ajarkan ini adalah kepada mereka-mereka yang siap move on, yang siap mi'raj, yang siap merubah nasibnya, yang siap menjadikan, menegakkan adalah kehidupan ini dengan penuh keyakinan, yakin pada Allahnya, karena Allahnya tidak di langit ketujuh lagi, wa huwa ma'akum ainama kuntum, bersama dirimu. Allahnya tidak pernah berpisah dengan dirimu. Tadi semua Allahnya adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Allahnya adalah antara abid wal ma'bud wahid, razik wal marzuk wahid, khalik wal makhluk wahid. Maka
temukanlah hakikatnya selalu adalah pada dirimu tadi semua. Karena inilah sesungguhnya adalah mazhar, kenyataan dari ainullah, wujudullah, kenyataannya. Silahkan ya. Itu saja barangkali buat sahabat-sahabat, buat teman-teman semua ya. Buat nanti malam ada teman-teman Nahdien yang mau datang, Abah siap. Abah tampung dari semua. Besok Abah Rabu ada di Sukabumi. Buat kalian ulama Sukabumi yang merasa ingin penasaran dengan ilmu Abah, mari kita dohirkan, mari kita buktikan. Abah tunggu di Cisaat ya, di rumah Abah di Cisaat ya. Tadi semua supaya kalian itu biar memandang dengan benar tadi semua. Kalau kalian taslim silahkan, kalau enggak taslim pun silahkan. Tapi persiapkan diri kalian juga untuk diskusi ini, karena ini ranah yang berbeda. Abah sering katakan Musa dan Khidir sulit ketemu sesungguhnya. Tetapi bagi Abah harusnya Musa dan Khidir itu satu. Yang satu adalah dohirnya, satu adalah batinnya. Harusnya di zaman semacam ini tiada lagi Musa dan Khidir, karena secara syariat ada Musa di luar, secara hakikat kamu adalah Musa dari semua ya. Inilah sahabat, kalau syariat mandangnya keluar, hakikat adalah ke dalam. Ada Ibrahim di luar sana, tapi ada Ibrahim dalam dirimu. Ada Muhammad di luar sana, ada Muhammad pada dirimu. Demikian seluruh aspek kehidupan. Karena kamu adalah satu titik yang merupakan adalah hakikat kehidupan itu sendiri. Nah itu ya. Ya maaf sahabat sekali lagi ya. Maka barangkali sebagai penutup dari Abah, sebetulnya Syekh Athaillah sudah menjelaskan. Karena kitab hikam adalah kitab hakikat. Maka Abah aneh ada orang syariat mengkaji hikam tadi semua ya. Di dalam kitab hikam ini Syekh Athaillah menjelaskan tentang ada dua kaum ya. Kaumun aqamahumul haqqu adalah khidmatihi wa qaumun nihtas sohum ala bimahabbatihi. Iya. Ada kaum yang Allah tegakkan untuk melayaninya dan ada kaum yang Allah istimewakan dengan mencintainya. Ya. Ada yang melayaninya, ada yang mencintainya. Inilah yang disebut makom muraqabah dan makom musyahadah, sahabat ya. Makom muraqabah, makom sifat, makom pada Muhammad. Yang sholat Muhammad, yang bersaksi Muhammad, yang disaksikan Allah. Tapi kaum yang mencintainya adalah mereka yang sudah makom musyahadah. Kalau makom muraqabah, makom fanabillah. Makom musyahadah, makom baqobillah. Dia menyaksikan dirinya. Dia menyembah dirinya. Dia inilah sahabat ya. Silakan kamu adalah mau di mana dan semuanya adalah ingat urusan akhirat itu tanggung jawab masing-masing dari semua. Nggak usah mengkritisi siapapun. Sesungguhnya adalah nikmati saja. Kalau seandainya menemukan kenyamanan berarti benarlah resep itu. Tapi kalau kamu masih menderita, udah menderita, miskin, kurang tadi, miskin, lemah, tidak berdaya, hilang keyakinan, ya silakan kalian analisa sendiri. Kalau menurut Anda, saya syariat, silakan. Bagus berarti kamu bersyariat sudah berhakikat berarti. Di dalam syariatmu ada hakikat. Begitu tadi semua. Tapi kalau misalnya dalam dirimu jujur, saya ini miskin. Karena ya saya udah Abah datanglah semua. Banyak orang ribuan ke sini. Termasuk Ustadz Kiai. Tapi dia mengeluh. Saya ini miskin, saya ini susah, saya ini ya. Saya tahu udah semua ya. Udah lebih baik marilah kita jujur dalam beragama. Karena agama itu sesuatu yang ada samroh. Samroh itu adalah buah. Dan buah itu bisa dirasakan. Apakah manis, kecut, masam, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, marilah kita lakukan dengan cinta. Ya, yang Abah ingin lakukan juga dengan cinta. Marilah hargai pandangan manusia. Marilah kita semua berjalan. Karena nanti ke depan, sekali lagi. Kenapa Abah buka sekarang hakikat ini? Sebenarnya juga sekalian jawaban saya kepada Bang Haji Roma. Karena saya kemarin ditelepon Bang Haji Roma. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Dan sekali lagi, saya juga bukan PWI LS. Karena saya dikatakan oleh Gus Abbas, saya bukan PWI LS.
Karena gara-gara saya menyampaikan ini tadi semua, jadi silahkan, tidak ada masalah. Tadi semua ya. Terima kasih buat PWLS tadi semua ya. Karena saya sudah berjuang untuk PWLS tadi semua. Tapi beliau mengatakan saya bukan PWLS. Terima kasih Gus Abbas. Saya tanpa mundur pun saya sekarang udah berhenti sebagai PWLS tadi semua ya. Karena saya juga menyaksikan tadi semua. Jangan sampai orang-orang ingin berjuang tentang ini semua. Tapi bagi Abah, nggak usah gontok-gontokan. Ya, tadi semua. Ya, kalau menurut Abah bukan di situ letaknya. Ya, lebih baik sekarang adalah marilah kita tunjukkan amalia yang datang dari kesucian hati semua. Ya, lucu manusia pada saat dia sudah tidak lagi berguna, sudah tidak lagi menimbulkan dampak dengan enaknya saja. Dia bukan PWLS. Aduh, dari semua ya. Silakan. Saya tetap hormati pandangan panjenengan. Tadi semua ya. Terima kasih. Dari semua. Cuma saya ingin mengajak pada siapapun, sedikit pun, tolonglah. Mari kita berjuang dengan niat yang betul. Hanya untuk niat ridho Allah semua demi kebaikan semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Ken semua di PWLS semua ya. Tadi semua buat Abah Jafar semuanya ya, silakan selamat berjuang tadi semua. Tapi Abah tidak ingin orang yang mengaku di PWLS pada saat dia menyerang Habib untuk mengakui nasab, malah sebaliknya dia ingin mengkukuhkan nasabnya. Itu saja yang Allah tidak mau tadi semua ya. Sehat semua, mohon maaf sekali lagi. Tadi bahagia semua, sehat semua, ayo hidup lebih waras. Karena nanti kata Abah, kehidupan ke depan ini tantangannya lebih kuat lagi. Yang dituntut ke depan itu tentang keimanan, tentang tauhid. Maka itulah, kalau hari ini nggak dibuka tauhid, kalian hanya berdasarkan kepada tadi syariat yang tanpa hakikat, maka kalian bisa hancur lebur di ke depan itu keimanan. Hari ini adalah maka ujiannya akan sampai tahun 45 adalah akan lebih tajam ujiannya tentang ujian keimanan, ujian tauhid semua ya. Yang sudah berhakikat, marilah rasakan dengan hakikatnya dengan baik dari semua. Jangan merendahkan orang syariat. Karena sebenarnya kalian laksanakan. Karena dalam hakikat ada syariat, di dalam syariat ada hakikat. Syariatnya orang hakikat berbeda dengan syariatnya orang syariat, sahabat ya. Dan itulah yang dilakukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tadi semua ya. Selama Ramadan itu, maka untuk meraih Lailatul Qadar, selain ngerti 10 hari yang pertama adalah jasad, 10 hari yang kedua adalah ngurus hati, 10 hari yang ketiga sekarang adalah yang diurus sir. Maka pantas atau kalau 10 hari pertama alam mulki, 10 hari kedua alamul malakut, 10 hari ketiga itu fuad adalah alam jabar. Kan kalau sudah di alam jabarut maka tinggal satu tahap, Allah itu ngejemput gitu. Maka turunlah, sama saja dengan sepertiga malam pertama jasad, sepertiga malam yang kedua hati, sepertiga malam ketiga adalah fuad. Maka sepertiga lagi terakhir adalah tadi yang disebut alamul lahut tadi semua. Logis pokoknya tadi. Jadi kalau ibaratkan Lailatul Qadar itu ingin ketemu dengan minyak kelapa, sepertiga malam pertama itu sabut, nah itu bagian luar. Sepertiga malam kedua itu batok. Nah sekarang ini di sepertiga malam terakhir itu adalah daging kelapa. Tinggal hari apa itu daging kelapa, kamu bener ngolahnya jadi minyak keletik. Minyak keletik itu sebenarnya semua isyarah yang didohirkan oleh Allah di alam dunia itu sangat begitu nyata. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Nah bagaimana persiapannya dan apa ciri-cirinya? Memang para ulama secara fikih mereka menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah
Dicirikan yang pertama di mana matahari di waktu pagi hari itu sampai sore itu tidak panas gitu. Nah, itu sebetulnya juga isyarah buat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah tenang karena jabadannya sudah diserahkan, adem tadi semua. Walaupun siangnya panas mataharinya gitu. Iya, Bang. Ini bukan nunggu-nunggu siang, waduh kayaknya ini sejuk nih. Wah, kamunya sejuk enggak gitu kan tadi. Nafsu amarohnya udah dicopotin belum gitu loh. Tadi, makanya tadi kata Abah, sepertiga malam terakhir itu bisa jadi bagi orang yang sudah ma'rifat duhur pun sepertiga malam terakhir. Tadi semua disitulah kita tuh harus ngerti istilah-istilah Allah gitu. Jadi kata Imam Ghazali cirinya adalah di mana matahari itu siang itu apanya tenang, damai gitu kan tadi. Nah, itu. Yang kedua yang harus dipahami juga adalah bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar itu dianjurkan oleh baginda Nabi maupun oleh para ulama adalah bersodakoh tadi. Makanya Abah kemarin sudah tadi menyiapkan uang 25 juta uang baru. Abah udah bagiin gitu kan tadi. Tadi beras adalah 10 karung tadi sudah kita bagiin tadi semua untuk ini nyambutnya Lailatul Qadar. Masih pelit aja mau bagaimana Lailatul Qadar tadi. Karena Lailatul Qadar itu pada saat 1/10 yang pertama itu sudah dilepaskan, maka yang kedua dalam hatinya itu ada ruhama ubainahum, ada rasa kasih sayang, hatinya udah lembut itu tadi semua. Makanya disinilah sebetulnya makanya isyarah syariat dan hakikat itu harus disatukan. 1/3 10 hari yang pertama jasadnya, 10 hari yang kedua hatinya, 10 hati yang ketiga adalah jiwanya. Jadi jiwanya itu sudah dididik dari 10 hari pertama masuk ke 10 hari yang kedua. 10 hari pertama dengan syariat seolah-olah tadi semua. Maka orang yang Lailatul Qadar, nah bukan meninggalkan syariat, tapi tidak merasa melakukan syariat gitu loh tadi semua. Sudah tidak lagi ngaku sholat, tidak lagi ngaku puasa, tidak lagi ngaku sodakoh karena udah diserahkan tadi semua ya. Jadi maka ciri yang kedua adalah kata Imam Ghazali adalah tidak berhembus angin, bukan angin yang di luar diri tadi semua. Karena kata Abah juga kalau seandainya adalah angin di luar diri, maka tadi bukan tanggal yang ditentukan oleh manusia. Karena tanggal ditentukan oleh manusia itu adalah tadi kan, sekarang aja kayak di Indonesia pete kompak. Ada 4 kelompok yang melaksanakan puasa, ada lagi yang Naksabandiah di Sumatera Barat. Itu 3 hari sama NU. Udah puasa gitu kan tadi. Makan dia udah lebaran duluan besok gitu. Nah itu. Jadi marilah pahami. Makanya kenapa Abah selalu kata Abah nggak boleh lagi hakikat ini disembunyikan. Karena nanti manusia itu hanya nunggu-nunggu tanggal menurut ketentuan tanggal manusia. Tadi jadinya Allahnya liar ke anu Lailatul Qadar sampai mehno besoknya nah, itu. Padahal disebutkan tadi semua hanya 1 malam sebetulnya adalah kepada siapapun. Makanya termasuk dalam kitab ini yang tadi Abah sudah oret-oret di dalam HP ini adalah, nah ini sebetulnya bukan kaitan misalnya contoh ya dalam kitab dari kitab Imam Ghazali ya. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar adalah jatuh pada malam ke-27. Ini sebenarnya bukan pada tanggal bulan, tapi lebih sebetulnya kalau Abah
berbicara dengan mereka adalah guru-guru goib ya, yang mengajarkan kepada mereka aulia-aulia yang masih hidup, tapi mereka sudah bukan lagi dohirnya di alam ini. Jadi lebih kepada adalah tanggal kelahiran tiap diri seseorang gitu. Bukan pada tanggal hari di mana tanggal kalender gitu. Maka khodamnya kan udah ajarkan. Khodamnya beda, setiap orang setiap hari kelahiran itu punya, ada malak penjaga, ada khodam penjaga. Nah itu sebetulnya bahwa ya Lailatul Qadar itu lebih cenderung pada berdasarkan tanggal kelahiran masing-masing sebenarnya gitu kan. Selasa atau Jumat jatuhlah malam 27. Jika hari Kamis maka jatuhlah pada malam ke-25. Tapi kalau seandainya lahirnya pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar malam ke-23 sebetulnya. Di situ juga harus dipahami ya. Jadi sebetulnya karena kelahiran setiap manusia beda, lahirnya beda-beda, tanggalnya juga beda. Tapi ada satu kesamaan, semua manusia pasti punya 7 lubang di atas kepala. Maka tadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tanggal yang ditentukan manusia. Memang kalau begitu Allah bisa diatur, ya itu. Pada saat kapan saja kamu memartikan dirimu bisa terjadi Lailatul Qadar gitu kan tadi. Makanya yang paling mungkin itu adalah tanggal 29 karena 27 karena 27 itu 9 sesuai dengan jumlah huruf tulisan Lailatul Qadar yang diulang oleh Allah di dalam surat Al-Qadar 3. Kenapa 3 kali? Kan tadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga yang masing-masing hurufnya ada 9 gitu kan tadi. Aduh, inilah hakikatnya harus dipahami. Siloka gitu. Semua ya, Pak? Siloka semua. Siloka, nggak ada yang nggak siloka gitu kan tadi. Perumpamaan. Maka tadi surat Al-Qadar itu surat yang jumlahnya 30 kata. Adalah Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu 30 kata dengan jumlah huruf 114. Karena tadi sebenarnya yang sedang diomongkan itu kenapa tadi berkaitan dengan tanggal kelahiran? Karena sebenarnya setiap diri manusia adalah Al-Quran, dan di dalam diri manusia itu 30 juz Al-Quran itulah tubuh kita sebetulnya. Makanya tergantung kita menyerahkan 10 hari pertama jasadnya, 10 hari kedua mengurus kolbunya, maka kata Allah wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taq. Nah, qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya di 10 hari yang kedua gitu kan tadi semua ya. Makanya nanti di persiapan 10 hari yang ketiga ini Abah akan mengajarkan katakanlah 27 kan 27 bagaimana untuk menyambut tanggal 27 tadi semua baik secara syariat maupun hakikat yang akan jatuh pada hari Senin kalau orang NU. Kalau Muhammadiyah ya malam ini, malam ke-27 tadi semua. Kita persiapan. Nah, anggap saja karena kita ini adalah ngikut pemerintah, kita ini adalah anggap aja orang NU gitu. Maka malam Lailatul Qadarnya adalah besok gitu kan tadi. Nah, bagaimana persiapan besok, sehari besok itu? Maka Abah lebih mengajak kepada kita, lihat adalah pedal kelahiran kalian masing-masing untuk besok itu dari semua. Maka diawali besok itu dengan mandi tobat. Usahakan, siapkan jasadnya, serahkan.
Maka amaliyah yang dilakukan besok itu di malam 27 itu adalah semua amaliyah yang dilakukan dari 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, maka besok disempurnakan semuanya. Supaya benar-benar di malam 27 itu telanjang gitu. Maka dari mulai mandi tobatnya, Abah sudah ajarkan bagaimana membaca itu dengan membaca la ilaha illallah 3 kali. Kan semua 3 kali. La ilaha illallah 3 kali, ya Allah aku serahkan. Maka la ilaha illallah itu, ya Allah sucikan tubuhku. Tadi kemudian Allah sucikan hatiku. Kemudian sucikan jiwaku. Jadi besok itu penutup. Tiga-tiganya tuh. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga itu adalah malam besok adalah supaya terjadi 27 tadi semua. Nah, adapun amaliyah sampai malamnya adalah bagaimana menutup lubang yang 7 supaya terjadi lailatun mati tadi semua. Maka itulah akan terjadi al-qadar, takdir tadi semua. Maka itulah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, itulah maka Abah jelaskan kenapa Al-Qur'an itu turun ada bahasa nazala dan anjala. Nah, di tanggal 27 itu Quran itu bisa turun sekaligus anjala tadi semua ya. Bukan nazala yanzilu hanya sebatas nujulan tadi semua. Bukan hanya turun atau nazala yanzilu injalan turun secara tanfid, tapi besok itu adalah bisa turun secara bukan hanya tadrij, tapi besok itu Al-Qur'an itu bisa turun secara tanfid. Nazala yunzilu injalan. Tadi anjala yunzilu jalan berarti. Nah, di malam Lailatul Qadar itu ada ketetapan. Maka yang tadinya tangan adalah sebagai seluruh tubuh ini disebut Al-Qur'anul Majid. Adapun tangannya disebut Al-Qur'anul Karim. Adapun matanya disebut Al-Qur'anul Hakim. Adapun hidupnya Al-Qur'anul Azim. Adapun kesempurnaan 5-5-nya disebut Al-Qur'anul Mubin. Al-Qur'an yang hidup. Itulah kenapa bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah disebutkan khairun min alfi syahrin. Tadi semua adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan menurut logika bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu angka yang paling tinggi itu 1000 alfi. Tadi semua khairun min alfi syahr. Tapi sebenarnya tidak terbatas. Bisa alfi-alfi 1 juta. Bisa alfi-1 miliar. Maka tadi orang yang sudah sampai kepada 10 hari yang terakhir itu bebaslah dia dari api neraka. Itu juga istilah sebetulnya bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas daripada dosa, bebas daripada segala masalah sebenarnya. Maka itulah kata Allah dalam khusus bulan Ramadan, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, bagaimana Allah membalasnya tergantung berapa persen yang kamu serahkan selama Ramadan. Kalau kamu serahkannya hanya 10 hari yang pertama, tidak 10 hari yang kedua, apalagi 10 hari yang terakhir, katakanlah tingkat tawakalmu menyerahkannya adalah 10%, maka Allah itu adalah akan tajalli hanya 10%.
kesadarannya akan berubah 10%. Seharusnya di 10 hari yang terakhir ini kita betul-betul all out, habiskan, telanjangi supaya dia mengganti. Maka takholi, nah tergantung tingkat takholi. Nah tadi makanya ditakholi di 10 hari yang pertama, tahali di 10 hari yang kedua, supaya adalah tajalli Allah di 10 hari yang terakhir. Nah, bisa masuk akal nggak? Aduh, logis Allah itu. Jadi bukan tukang sulap ngitung-ngitung tanggal tadi semua, tapi tidak melakukan perbuatan. Nah besok Dodi yang paling bagus tadi sodakoh yang banyak tadi semua. Kalau bingung ngasihnya ke orang, kasih ke Abah aja tadi semua supaya iya bah. Sodakoh tadi semua tadi. Nah, itulah langsung pucet disuruh sodakoh lo tadi semua. All out ya bah. Jadi kurang lebih itu ya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar dan persiapannya. Jadi persiapannya di hari esok itu bagi orang NU gitu kan tadi. Nah itu. Nah di malamnya yang sudah ngerti liko, maka kita harus liko. Tutup adalah 7 lubang yang di atas kepala tadi semua. Nah kemudian dari pagi 7 amaliyah di perut, di sirun iblisiyah, masuk ke dada sirun Muhammad, dia di malamnya sirun ilahiyah tadi semua. Tadi adalah tadi dari Baitul Muharram pindah ke Baitul Maqdis, pindah ke Baitul Makmur. Maka disinilah ada Sidroh Al-Muntaha, ada Bukit Tursin. Kan berarti sebenarnya kita kemarin sudah bahas bagaimana ruh itu turun, bagaimana ruh itu berjalan, bagaimana di dalam tubuh manusia ada 4 hanut, tempat ruh. Ruh jismani ada pada jasad. Nah, itu maka di 10 malam yang pertama itu diserahkan tadi semua, dilucuti, dibersihkan tadi semua. Hanutnya atau tempatnya ruh jismani antara dada dan darah. Maka itulah kenapa kata Nabi di selama Ramadan itu setan diikat. Maksudnya darah kita yang merah, nafsu amaroh itu tadi semua ya. Itu ya terang bah. Makanya yang kedua setelah dari ruh jismani ya tadi, kenapa di 10 terakhir itu ada yang disebutkan adalah pembebasan dari api neraka, dari sifat nafsu amaroh yang dikembalikan selama 10 hari yang pertama itu, ditelanjangi sifat si Adam adalah kopikonya diserahkan supaya setelah kopiko ditelanjangi masuklah kepada gula. Setelah gula di 10 hari yang kedua, maka nanti di 10 hari yang ketiga ketemulah dengan manis. Tuh berarti 10 pertama melepaskan pengakuan pada kopiko atau pada si Adam. Masuklah 10 hari yang kedua penyerahan kepada gula. Karena sebenar-benarnya si kopiko itu hanyalah merupakan dohirnya dari gula. Sementara gula adalah dohirnya dari si manis tuh. Aduh, nikmat sebenarnya kalau udah ngerti. Jelas. Kalau udah ngerti jelas dimengerti. Maka hanutnya yang disebut ruh ruhani itu di hati, yaitu di 10 hari, di 10 malam yang kedua. Nah, hanutnya adalah apa namanya? Ruh sultani fuad itu di alamul jabarut itu jatuhnya pada 10 malam yang ketiga tadi. Tempat atau hanutnya adalah disebut rusul toni. Maka tentu
Maka pada saat dia tinggal turun dari ruh al-qudsi untuk menjemput, nah gitu bahasanya. Nah itu juga dari aspek apapun, dari tempat ruh, dari tempat pembagian tubuh, nah, itu sesungguhnya sangatlah nyata tentang Lailatul Qadar tadi semua. Maka di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kata hiya itu adalah huruf yang ke-27 dari jumlah huruf 114 yang ada pada surat Al-Qadar. Apakah itu kebetulan? Tidak, Pak. Tidak, mana ada kebetulan tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami tadi semua. Ya, itu barangkali karena Abah juga nggak begitu fit. Kemudian boleh Gus sekarang langsung bertanya aja Gus tadi semua. Ya. Ada yang bertanya di audiens di sini langsung? Iya. Ada yang bertanya Gus di situ Gus? Udah sejam belum? Udah ya? Hah? Baru 45 menit. Tuh. Asal ngeselila euy. Semua. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini di luar teks kontekstual nggak apa-apa ya, Pak? Ya. Kalau masih agak bisa ditarik nggak apa-apa. Iya, bidang ini, apa? Masalah orang mati, Pak, yang bunuh diri, Pak. Hah? Jadi izin bertanya, Pak, apakah orang yang mati bunuh diri, ruhnya masih bisa diselamatkan, Pak? Iya, semua ruh itu ya ujung-ujungnya akan bisa kembali pada Allah. Tetapi tadi orang yang bunuh diri itu adalah sudah keluar dari rahmat Allah. Dan Allah itu tidak suka gitu orang yang bahkan banyak adalah ayat dalam Al-Quran. Maka kita dilarang untuk membunuh diri kita tadi semua. Ya. Nah, bagaimana kalau berdasarkan pengalaman Abah dari kitab-kitab dari kitab-kitab aulia-aulia yang dulu, maka dikisahkan kata apa? Ada orang yang bunuh diri itu udah 1000 tahun belum mendapatkan pengampunan tadi semua, karena tadi adalah sampai ada keluarganya yang menyelamatkan dirinya tadi semua. Maka tadi mendoakan orang-orang yang meninggal itu tetap baik tadi ya. Maka di dalam sebuah surat di dalam Al-Qur'an ada arwah-arwah itu bahagia begitu melihat keturunan-keturunannya melakukan ketaatan, karena setidaknya dia sendiri akan mendapatkan tadi semua ya. Jadi itulah kenapa kita membaca doa buat orang tua yang sudah meninggal, membaca Fatihah. Sebetulnya doa Fatihah itu akan sampai kepada mereka yang barangkali yang berada di alam barzahnya itu menderita, apalagi yang bunuh diri. Nah, ada kasus satu yang bunuh diri itu, dia matinya itu ruhnya terjebak pada rumput. Setelah 700 tahun ada keluarganya yang soleh, kemudian mendoakan dia dan dia pun terbebas daripada hukumannya, dia berada pada posisinya dia yang terakhir. Itu kan tadi semua ya. Apa Gus? Ada lagi nih Mbak, cuman di luar konteks tema ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya, apa? Apa izin tanya, apa dari Facebook ini Mbak, dari Kang Wawan Bio. Apa izin nanya, apakah kayak tajir melintir itu sudah takdir Abah? Ya, sebetulnya
takdir itu kita yang buat sebenarnya, itu kan tadi. Maka itulah, makanya kan orang sekarang dibahas apa namanya reinkarnasi masih protes, itu kan tadi. Kata Abah juga kalau sudah Islam itu tidak ada yang reinkarnasi, adanya reinkarnasi itu sebetulnya bukan reinkarnasi, adalah inkarnasi. Adalah sebenarnya adalah itu terjadi karena tadi belum sempurna penyerahan tadi semua pendidikan si jiwa atau belum mentajalikan adalah asmaul husna sebenarnya. Maka tadi cuma kan orang Islam ini sudah terlanjur seolah-olah bahwa dia itu sudah Islam padahal tadi baru mengaku Islam. Wong Nabi Ibrahim aja 100 tahun jadi Rasul baru disebut makanya ada la syarikalahu tuh yang disebut Islam itu pada saat kita sudah berserah diri. Tidak ada lagi pengakuan kalau Islam itu. Maka tadi di Ramadan ini la hayun serahkeun, la ilmun serahkeun, la samiun. Nah itu dalam rangka kita berserah diri tadi sampai ketemu sejatinya diri. Maka syariat menggajarkan untuk membenahi diri, thariqat untuk belajar mengenali diri, hakikat untuk belajar berserah diri, untuk sampai kepada ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri ini. Belum mencerahkan sendiri ngaku Islam udah dianggap modern kan sih. Aduh, lu tahu apa? Gitu kan tadi semua. Nabi Ibrahim saja sampai ada bahasa la syarikalahu itu berarti sudah bebas daripada kesyirikan. Maka di awalnya di atasnya bagaimana bebasnya kesyirikan tadi? Ini wajah tu wajhiya lilladzi. Kalau seandainya sudah mukhotob berarti sudah tadi kalau bahasa sholat itu dari qasad menuju ta'arud, ta'arud menuju ta'yin, ta'yin menuju ihram, ihram menuju mi'raj, mi'raj menuju munaj. Nah ini wajahku itu munajat. Karena kalau tidak munajat, kalau tadi la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, maka tidak akan ada sesungguhnya la ilaha illa ana adalah udah betul-betul berserah diri. Sehingga setelah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati udah lillah. Tuh. Ini yang sholatnya gua, yang bekerjanya gua, yang hidupnya gua, yang wujudnya gua. Terus kapan lu disebut Islam? Tuh. Maka tidak ada tubadil. Karena tubadil itu kalau sudah munajat tadi kata gula. Sudah berhadap-hadapan antara manis dan gula itu terjadi kalau si Adam sudah melepaskan pengakuannya kepada dirinya sebagai kopi kok gitu tadi. Barulah nanti munajat. Siapa yang munajat? Diri yang dohir dan diri yang batin. Gula dan manis yang ada pada kopi kok kan tadi. Dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Dohirnya Adam adalah gula. Tapi batinnya gula adalah manis. Tuh. Itulah yang disebut Islam. Maka Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah, telanjanglah tadi. Maka dengan saum itu diantaranya la'allakum takun tadi. Supaya apa? Supaya kamu bisa munajat tadi semua. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maka begitu sudah diserahkan barulah
Tidak ada lagi pengakuan pada sholat, inna sholati wa nusuki. Makanya kata Abah, di sekolah lagi dipitnah nih. Abah Setu sudah meninggalkan syariat. Nah, itu. Tadi Bang Haji Omar telepon saya. Besok Abah itu mau podcast di Bang Haji Roma. Menjelaskan. Karena Abah Setu katanya sudah meninggalkan syariat. Kalau Abah Setu meninggalkan syariat, sekarang udah tinggal mayit. Gitu. Karena tubuh saya adalah syariat. Iya. Tadi semua ya. Tadi semua. Jadi besok itu kalau mau Dodi mau ketemu Bang Haji Roma, ikut Abah besok. Berapa? Sore jam 5 lah. Karena Abah mau menjelaskan kepada Bang Haji karena diminta bahwa orang sudah sampai kepada munajat, tidak ada lagi sholat itu ngaku Maka kata Abah, daripada aing di paehan, mending pilih di paehan daripada Abah itu sholat ente. Tadi kalau ngaku sholat syirik, nah itulah sholat susahnya kalau di situ tadi.